Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Para teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, tidak lupa saya ucapkan kepada kalian semua ahlan wa sahlan wa marhaban di video yang ketiga daripada pembelajaran bahasa Arab ya ala Durusul Lughah Gontor, karangan daripada Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syibani. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran 1 dan 2 ya, video pertama dan kedua itu adalah intinya soal al-mudzakkar wal mu'annats. Jadi kita mengerti apa itu yang dimaksud dengan al-ismul mudzakkar, kata benda mudzakkar, dan apa yang dimaksud dengan al-ismul mu'annats, apa itu kata benda mu'annats. Dan juga kita dituntut untuk mampu ya, untuk membedakan antara al-ismul mudzakkar dan al-ismul mu'annats, dan bagaimana kita menerapkan kata tunjuk ya, di dalam kata-kata ya, dalam kata benda mudzakkar maupun mu'annats. Al-an nuwasil rihlatana ma'a kitabi al-arabiyyatu ma'a kitabi durusu al-lughati al-arabiyyati. Nuwasil rihlatana, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita, pembelajaran kita ya, pembelajaran bahasa Arab di dalam video yang ketiga ini. Sebenarnya teman-teman sekalian, jadi dalam video yang ketiga ini kita bahas ya, masalah pertanyaan aina, di mana. Contohnya aina al-ustadzu, di mana guru ya. Atau aina al-qalamu ya, di mana pulpen. Atau aina al-kitabu, di mana buku ya. Jadi untuk menjawab aina ya, para teman sekalian, oke saya lupa, aina itu artinya adalah, kalau orang Bekasi bilang where, di mana, artinya di mana. Nah jadi untuk menjawab itu teman-teman sekalian, kita membutuhkan yang namanya huruful jar ya, sebagian huruful jar dan sebagian daripada dzaraf al-makan, dzuruf ya, dzarful makan, kata-kata yang menerangkan tentang keadaan tempat, tentang tempat di belakang ya. Kalau kayak huruful jar itu kayak di dalam, di atas dan seterusnya. Kalau dzarf al-makan itu, kenapa soal dzarf makan saja, maksudnya kata yang menerangkan soal tempat saja, karena di mana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman sekalian, maka jawaban kita harus nyambung, harus sesuai dengan pernyataan itu. Kalau ditanya soal di mana, nggak mungkin kita jawabnya waktu, akan tetapi harus ya, informasinya harus soal tempat. Oke, baik. Kita yang pada pembelajaran ini pengen belajar nuridu an nadrus an hurufil jar
wa dzuruf wa ba'dhi dzurufi al-makan. Saya hapus dulu ya. Pada pembelajaran ini kita akan belajar soal harful jar ya. Harful jar sama sebagian daripada dzaraf al-makan. Harful jar itu apa aja? Ustadz, yang pertama contohnya fi. Ya, sebentar ya. Harful jar. Huruf pakai jam aja ya. Hurufu al-jar. Hurufu al-jarri ya. Contohnya fi, artinya di atau di dalam. Kemudian ala, artinya di atas ya. Dan seterusnya. Kayaknya yang lebih dibutuhkan itu yang sering dipakai dalam pembelajaran ini adalah fi dan ala. Kalau dzaraf ya, kalau dzuruf jamaknya, kita belajar jamak ya, masih mufrad, mutsanna, jamak. Kalau dzuruf al-makan maksudnya kata-kata yang menerangkan tentang keadaan tempat ya. Kayak di depan, di belakang, di samping, di antara, di atas, yang tak nempel ya, kemudian di bawah dan seterusnya. Kayak amama, artinya di depan ya. Terus waro'a, artinya di belakang. Apalagi terus amama, waro'a, fauqa, artinya di atas. Terus apa lagi? Tahta, artinya di bawah. Apalagi terus? Ya. Baina, artinya adalah di antara. Jadi para teman-teman, kalau misalnya pertanyaan di mana dilontarkan kepada kita, contohnya ada soalnya ainal qalamu, di mana spidol atau pulpen, maka kita membutuhkan kata-kata ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, huruf kita butuh kata. Contohnya ya, dia nanya aina al-qalamu, kita jawab al-qalamu ala al-maktab. Pulpen atau spidol di atas meja. Contohnya aina as-saburah, kita jawab as-saburatu janiba. Pakai janiba di sini kurang. Janiba artinya adalah di samping. Oke. Kita butuh kata-kata ini untuk menjawab pertanyaan di mana. Baiklah teman-teman sekalian, di samping saya ini ada kata-kata baru yang apa namanya, yang sepatutnya kita ketahui, atau misalnya penting sekali karena dalam pembelajaran ini kata-kata itu yang sering digunakan. Silakan diperhatikan. Teman-teman sekalian, oke, satu lagi. Contoh ya, ini saya hapus dulu ya. Ada kaidah yang mesti kita tahu ya, soal huruful jar dan dzaraf al-makan. Ya, harful jar dan dzaraf al-makan. Jadi kata-kata yang tadi yang saya tulis teman-teman sekalian, kaidahnya kalau seandainya kata benda baik dia mudzakkar maupun muannats yang terletak setelah harful jar atau dzaraf al-makan, maka harokatnya adalah harus majrur, maka dia harus kasrah. Contohnya ketika ada pertanyaan aina, di sini contoh ada pertanyaan
Aina al-qalamu? Kita jawab dengan harful jar. Al-qalamu fi al-maktab, atau ala al-maktab. Pulpen di atas meja. Atau ini namanya harful jar ya. Tadi yang kita sebutin harful jar ada fi, ada ala. Kita kepengen jawab pakai dzarf. Ainal qalamu, kita jawab al-qalamu. Al-qalamu contohnya amama talib. Contoh ini kan, contoh aja. Ya, al-qalamu pulpen di depan santri. Perhatikan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada kata benda, baik dia mudzakkar, ini kata benda nih, al-maktab at-talib. Ada kata benda yang terletak setelah harful jar atau salah satu daripada dzaraf al-makan, kata yang menerangkan soal keadaan tempat. Teman-teman sekalian, maka harokatnya harus kasrah. Al-qalamu ala al-maktabi, enggak boleh al-maktabu, enggak boleh al-maktaba. Kenapa? Dikarenakan dia setelah harful jar. Begitu juga al-qalamu amama at-talibi, enggak boleh amama at-talibu, ya, enggak boleh amama at-taliba. Kenapa? Dikarenakan dia adalah setelah dzaraf al-makan, setelah kata yang menerangkan keadaan tempat. Teman-teman sekalian, ini masalah ini contoh ya. Ini harful jar saya hapus. Al-qalamu amama talib, contoh. Terus al-qalamu janiba at-talib, ya. Contoh lagi al-qalamu, contohnya al-qalamu wara'a at-talib, contohnya ya. Ya. Di mana pulpen? Pulpen di depan santri atau siswa. Pulpen di samping siswa, pulpen di belakang siswa. Jadi ketika suatu kata itu teman-teman sekalian menerangkan soal tempat ya, ini kan di depan, di belakang, di samping, tempat, ini posisi ya, tempat, maka ketika kita gunakan dia harus mansub, harus fathah. Al-qalamu amama talib, al-qalamu janiba, harus amama, harus janiba. Kenapa? Kalau dalam bahasa nahwu, li'annahu mansubun 'ala dzarfiyyah, karena dia adalah dzaraf, dia menerangkan soal tempat, gitu aja. Jadi nggak boleh al-qalamu amamu, nggak boleh al-qalamu amami, nggak boleh al-qalamu amama at-talib, al-qalamu janiba at-talib, al-qalamu wara'a at-talib. Begitulah teman-teman sekalian ya. Masalah contoh kita lihat ya. Ainal qalamu, contohnya aina al ustadu ya, dalam pembelajaran ini contohnya al ustadu janiba al jidari di sini. Oke, baik. Ainal qalamu, al qalamu alal maktabi ya, pulpen di atas meja. Aina as-saburatu, di mana papan tulis? As-saburatu ya, as-saburatu amamal jidari ya, papan tulis di depan tembok. Jadi begitu. Nah sekarang coba ketika ditanya aina sabura, kita mau pakai baina di antara. Jawabannya as-saburatu bainal jidari wal ustadi. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kurang lebih itu aja lah yang kita pelajari dalam pembelajaran dalam video yang ketiga ini, insya Allah ya. Ya sekedar ini. Mari kita baca buku ya. Kalau nggak ada buku Durusul Lugah, antum perhatiin aja yang saya perlihatkan ya, foto yang saya perlihatkan di samping. As-saburatu wal kursiyu fil fasli ya. Papan tulis dan kursi di kelas. Contohnya ada yang bertanya aina saburatu wal kursi, jawabannya karena aina di mana, maka harus tempat. As-saburatu wal kursiyu fil fasli, papan tulis dan kursi di dalam
kelas. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Ya, buku tulis di atas meja. Al-maktabu 'alal ardi. Meja di atas bumi. As-saqfu fawqal maktabi. Atap di atas meja. Nah, ada satu lagi. Ustaz, apa bedanya antara ala sama fawqa? Nah, karena ala artinya di atas, fawqa juga di atas. Jadi kalau ala, teman-teman sekalian, itu di atas tapi dia nempel. Contohnya ini meja. Contoh ini meja ketika bertanya aina. Bentar ya. Contoh ini meja ketika bertanya ainal qalamu, al-qalamu 'alal maktabi, nempel deh. Sementara kalau fawqa dia di atas tapi nggak nempel. Contohnya as-saqfu fawqal ardi. Atap itu di atas bumi. Apakah nempel? Tidak, nggak nempel. Kalau nempel pakai ala, kalau tidak nempel pakai fawqa. Jadi gitu teman-teman ya. Tadi nyampe mana kita? Oke, as-saqfu fawqal maktabi ya. Atap di atas meja. Al-maktabu tahta saqfi. Meja di bawah atap. Al-ardu tahta saqfi. Bumi di bawah atap. Al-ardu wal maktabu tahta saqfi. Bumi dan meja di bawah atap. Al-ustadu fil fasl. Insyaallah seterusnya lah. Pokoknya semuanya ini adalah ya, jadi keterangan tempat. Jadi ketika dia bertanya aina, nah, maka kita jawabannya begitu. Baik. Kemudian al-muhadatsah sedikit ya kita singgung di sini. Al-muhadatsah percakapan soal huruful jar dan dzarf al-makan. Ya. Ainal bi'ru, di mana sumur? Hiya wara al-bait. Nah, sumur itu dia, maksudnya dianya itu kembali ke sumur. Sumur itu di belakang rumah. Sekedar maklumat saja teman-teman sekalian ya. Jadi bi'r itu sebenarnya kalau misalnya mudzakkar dia pakai huwa. Contohnya ainal ustadzu huwa fil fasl, boleh. Kita boleh menyatakan al ustadzu fil fasl, atau kita boleh pakai dhamir kata ganti, dia sedang di kelas, boleh begitu. Ya. Tapi kok seakan-akan al biru ini adalah kok dia kan seakan-akan zahirnya itu mudzakkar, padahal bukan mudzakkar. Ya, bi'r itu adalah namanya muannats majazi. Dia bukan mudzakkar, makanya pakai hiya. Muannats majazi itu ya kayak syamsun, kemudian kayak ya, kayak anggota badan kita yang berpasangan, kayak tangan, yad, rijal, ain, udhun dan seterusnya. Itu namanya muannats majazi. Maka dia pakai hiya. Ainal bi'ru al hiya, ya, maksudnya dia kembali kepada al bi'ru. Dia di belakang rumah. Man fid diwan, diwan itu kantor. Siapa di dalam kantor? Fihi ay fi ad-diwan ustad. Di dalam kantor ada guru. Madza 'alal ha'id, apa di atas ha'id? Apa ha'id itu artinya jidar, tembok. Alaihi ruznamatun, di atas, maksudnya di atasnya ada kalender. Madza 'alas sarir, apa di atas ranjang? Alaihi mikhaddah. Alaihi, di atasnya adalah bantal. Jadi dalam percakapan ini teman-teman kita diajari, jadi kalau misalnya mempersingkat ya, ainal ustadu, kita boleh menyatakan al ustadu fil fasli, atau al ustadu fil masjid, atau al ustadu amama at-talib, atau kita boleh menyatakan ainal ustadu huwa fil masjid, huwa amama at-talib, huwa ya, janiba at-talib, dan seterusnya. Tujuannya dalam rangka untuk mempersingkat, karena tujuan daripada kata ganti itu semakin singkat dia semakin bagus ya. Tujuan daripada adanya dhamir adalah li ajri al-ikhtisar, dalam rangka untuk ringkas ya. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian ya. Semoga apa yang kita
pahami, apa yang kita pelajari, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, lantunkan menjadi amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang akan memberatkan mizan amal kita nanti pada hari kiamat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.